Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu yang pada hari ini udah bersedia hadir dalam pertemuan kelompok kita pada siang hari ini di rumah Ibu Tati. Terima kasih kepada Ibu Tati yang udah mempersilahkan rumahnya untuk dijadikan tempat pertemuan kelompok kita pada hari ini. Jadi ya mudah-mudahan Ibu Tati dan keluarga dimurahkan rezekinya dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin dong. Amin. Oke. Baik, selanjutnya hari ini kita akan mempelajari tentang modul 3 sesi 2. Yang pertama adalah yang kita laksanakan adalah langkah pertama, yaitu tentang pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Jadi sebelumnya saya mau ingatkan ibu loh nih, apakah udah diisi belum tabel janji diri yang udah saya berikan di pertemuan minggu lalu, bulan lalu? Udah Pak, udah. Oke, terima kasih. Jadi tabel janji diri itu merupakan janji ibu kepada diri ibu, komitmen ibu terhadap keluarga ibu. Nah, jadi ibu udah menuliskan di situ. Oke, kalau tadi tentang tabel janji diri, selanjutnya adalah kita kan bulan kemarin udah melakukan pertemuan. Kira-kira masih ingat gak Bu Tati tentang pertemuan di bulan lalu kita membahas tentang apa? Tentang stunting Pak. Oke, Ibu Aah tentang apa kita kemarin bulan lalu? 1000 hari kehidupan. Oke, terima kasih kepada Ibu. Tepuk tangan dong. Oke, terima kasih. Berarti ibu-ibu menyimak ya tentang apa-apa yang udah kita laksanakan pertemuan di beberapa saat ketika ibu sudah menjadi anggota peserta PKH ini. Dan mudah-mudahan materi-materi yang udah kami berikan ini bisa ibu terapkan di rumah maupun di lingkungan masyarakatnya. Nah, seperti itu, terutama dalam pencegahan dan penanganan stunting. Terus sebelumnya saya ingin mengajarkan ibu-ibu nih tentang yel-yel. Nah, kalau saya bilang ibu hamil, ibu-ibu bilang mari kita beri dukungan. Coba ya. Iya, Oke. Pak. Ibu hamil, Mari beri dukungan. oke, ulangi. Oke, ibu agak susah nih kayak ini. Ibu hamil. Mari beri dukungan. Oke, itu nanti kita ulang-ulang ya Bu ya. Terima kasih karena ibu-ibu udah antusias. Kita lanjut ya Bu ya. Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, pada ibu-ibu, ada nggak salah satu dari ibu-ibu yang ada di dalam ruangan ini yang hamil? Ada Pak. Oh, ada. Ada berapa orang? Oh, satu. Kayaknya Ibu Tati nih ya yang hamil ya. Oke. Terus di rumah mungkin atau di lingkungannya ada juga mungkin ibu hamil atau saudaranya atau sepupunya atau tetangganya mungkin ada juga yang hamil. Jadi memang diperlukan perhatian dan dukungan untuk ibu hamil, baik dari lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarganya. Baik, pada kesempatan pada hari ini, pertemuan ini di modul 3 sesi 2, saya akan memecah ibu-ibu ini menjadi 2 kelompok. Nanti Ibu Tati, Ibu Dewi dan Ibu Siti ini kelompok 1, Ibu Aah, kelompok Bu Dewi dan Bu Nani itu kelompok 2. Ibu ya? Paham Ibu ya? Ya, paham Pak. Oke, kelompok 1 nanti Ibu Tati itu akan membahas apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang sedang hamil. Belum ya Bu ya? Terus Ibu Aah dan kelompoknya nanti membahas apa yang dilakukan ketika ada ibu hamil di masyarakat, di lingkungannya. Apa yang mesti dilakukan. Nah, seperti itu. Nanti boleh dibantu, nanti Ibu Tati bisa bantu. Nanti mungkin Bu Aah kalau kurang paham nanti dibantu. Jadi ditulis ya Bu ya. Nah, coba ditulis. Nah, oke, terima kasih. Saya kasih waktu 2 menit Ibu. Selanjutnya dari hasil diskusi tadi mungkin bisa dibacakan nih pada Bu Tati. Bagaimana tadi soal kelompok 1 Bu? Tentang apa-apa yang dilakukan anggota keluarga ketika melihat ada keluarganya yang sedang hamil atau istrinya itu sedang hamil. Terutama memberikan perhatian khususnya pada suaminya Pak, harus siap siaga. Oke, terima kasih. Terus kepada kelompok 2 Bu Aah dan kawan-kawan, seperti apa Bu dukungan
ibu hamil oleh masyarakat? Memberikan perhatian, terus misalkan ada bulan sayur kita kasih ke ibu. Oke, terima kasih. Itu salah satu bentuk contoh yang bisa diterapkan di masyarakat untuk bagaimana dukungan terhadap ibu hamil baik di masyarakat maupun di keluarga. Terus kita apresiasi juga, dan di sini di dalam pertemuan pada langkah pertama tentang pentingnya dan dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil, di sini saya mendapatkan pesan kunci nih pada ibu-ibu, nanti mungkin bisa diberikan kepada keluarga maupun masyarakat. Keluarga dan masyarakat perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil agar ibu merasa nyaman dengan kehamilan dan anak terlahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Nah, seperti itu Bu yang di langkah ke-1. Baik, kita lanjut pertemuan di langkah kedua Bu, yaitu tentang mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Masih seperti kelompok yang pertama tadi Bu, Ibu Tati kelompok 1, Ibu A kelompok 2. Kalau Ibu Tati ini membahas tentang informasi kehamilan itu yang ditemui atau dijumpai di masyarakat. Nah, itu apa saja? Nah, terus kalau Ibu AA membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak atau media online. Boleh Bu didiskusikan dengan kelompoknya. Saya beri waktu 2 menit. Apa yang kita bahas tadi dan Ibu diskusikan tadi mengenai informasi kehamilan yang diperoleh dari masyarakat maupun di media itu merupakan suatu tempat untuk kita memperoleh informasi. Jadi kalau di masyarakat kita bisa mengikuti posyandu, kelas ibu hamil, pertemuan kelompok PKH, P2K2, dan kalau melalui media online atau media cetak itu bisa melalui WhatsApp group, koran ataupun koran online lainnya. Terima kasih pada ibu-ibu, dan mengingat betapa pentingnya peran keluarga dan masyarakat mendukung upaya untuk menyehatkan ibu hamil, perlu kerjasama dari berbagai pihak, baik masyarakat maupun keluarga yang ada di sekitar kita. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan kepada langkah ketiga, yaitu menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Baik, tetap pada kelompoknya tadi Ibu 2, kelompoknya Ibu Tati dan kelompoknya Ibu AA. Jadi jawabannya kalau Bu Tati itu bisa bilang benar, kalau Bu AA bisa bilang salah. Nanti boleh saling bantu. Ini merupakan informasi yang beredar di masyarakat seputar tentang kehamilan. Entah itu mitos atau fakta, itu nanti bisa kita bacakan. Karena pengalaman kalau yang terjadi tentang ibu hamil itu selalu hadir tentang pepatah dari orang tua zaman dulu. Nah, ada yang mitos dan ada yang fakta. Jadi dengan mengikuti pertemuan ini kita dapat memilah yang mana yang benar ataupun yang tidak benar. Yang benar kita lanjutkan, yang tidak benar ya kita hilangkan. Jadi baik, saya akan menanyakannya kepada Ibu. Pertanyaannya adalah, ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. Betul atau salah itu Bu? Salah Pak. Alasannya Bu kalau salah? Karena ibu hamil itu harus banyak mengandung, makanannya harus banyak mengandung gizi, salah satunya ikan, buah. Oke, terima kasih. Terus ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Betul atau salah ibu-ibu? Betul. Bisa jadi Pak, kalau usia muda, kalau kandungannya ke atas harus banyak beraktivitas. Oke, terima kasih ibu-ibu. Dan masih banyak yang lainnya, masih banyak mitos atau fakta yang beredar di masyarakat tentang kita yang dulu. Ada yang benar dan ada yang salah. Benar tetap akan kita lanjutkan, yang salah ya kita tinggalkan, karena dan kita mesti banyak untuk berkonsultasi dengan bidan desa, petugas Polindes, sampai petugas puskesmas yang ada di sekitar lingkungan kita. Jadi adapun kesimpulan pada pertemuan Modul 3 sesi 2 pada hari ini, ibu hamil dan anggota keluarga perlu bijak dalam memilah dan memilih informasi. Beberapa sumber informasi tentang ibu hamil itu bisa kita peroleh dari buku KIA kalau kita mengikuti posyandu.
Oke, dan untuk memastikan berbagai macam tentang informasi itu baik atau tidak, ataupun mitos atau fakta, itu bisa kita cek informasi-informasi seputar kehamilan, baik itu mitos maupun fakta, bisa kita tanyakan Bu kepada bidan di desa ataupun petugas puskesmas maupun petugas posyandu yang ada di lingkungan kita masing-masing. Dan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bersedia mengikuti pertemuan pada hari ini. Dan tetap ya Bu ya, sepulang ini kita tetap mengisi tabel janji diri sebagai bukti komitmen ibu terhadap diri sendiri tentang penanganan dan pencegahan stunting. Iya Pak. Bisa dimulai dari ibu di rumah maupun di lingkungan masyarakat, lingkungan tetangga ibu maupun dan lain-lain. Baiklah, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mengikuti pertemuan pada siang hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini memberikan manfaat baik untuk keluarga maupun lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Saya tutup pertemuan pada hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH.